Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan kondisi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita belajar pertama di semester 2. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa dulu supaya ilmu yang Allah berikan menjadi berkah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki bersila, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami dan jangan dipersulit. Amin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Ustadzah di video berikut ini. Nah, sekarang perhatikan pelajaran berikut ini. Kita akan belajar tentang cuaca. Ada yang udah tahu belum apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu. Jadi, tidak semua tempat memiliki cuaca yang sama dan tidak semua waktu cuacanya akan sama. Pada umumnya, cuaca dibedakan menjadi 3. Cerah, gambarnya seperti ini. Berawan, gambarnya seperti ini. Dan juga hujan. Ada hujan biasa dan ada hujan petir. Nah, cuaca ini disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi cuaca yaitu suhu udara, apakah dia panas atau dingin, sinar matahari, awan, dan angin. Nah, sekarang perhatikan di simbol cuaca cerah. Cuaca cerah bisa kita amati dengan melihat keadaan langit. Kalau cuaca cerah, mataharinya bersinar terang. Saat cuaca cerah, langit berwarna biru. Umumnya hanya sedikit awan tipis yang terlihat di langit. Udara terasa hangat atau panas. Selain itu, angin berhembus perlahan. Bagaimana dengan cuaca berawan? Cuaca berawan jika langit diliputi oleh awan. Terkadang awan yang terdapat di langit berwarna gelap sehingga menjadi mendung. Udara pun menjadi sejuk. Jika keadaan suatu tempat mendukung, mendung akan berubah menjadi hujan. Itu adalah cuaca berawan. Nah, jika cuaca berawan menimbulkan titik-titik air yang jatuh ke bumi, maka dia akan menjadi hujan. Nah, jika hujannya disertai petir, maka cuacanya menjadi cuaca hujan petir. Selain itu juga ada cuaca cerah berawan. Nah, di Indonesia terdapat suatu badan yang mempunyai peran untuk memperkirakan cuaca, yaitu namanya BMKG. Singkatan BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG mempunyai peran untuk memperkirakan cuaca suatu daerah. BMKG menyampaikan informasi perakiraan cuaca di suatu daerah menggunakan simbol. Nah, seperti ini simbol-simbol yang digunakan oleh BMKG. Cuaca cerah, mataharinya full, cuaca berawan, cuaca cerah berawan, hujan, dan hujan petir. Tadi Ustazah telah jelaskan tentang cuaca. Sekarang perhatikan, ini adalah bentuk-bentuk awan. Kalian pasti sering sekali melihat awan. Ternyata awan ini ada bentuk-bentuknya. Seperti yang kita tahu, cuaca ada bermacam-macam, yaitu panas, cerah, dan berawan. Dan faktor yang mempengaruhi cuaca salah satunya adalah awan. Nah, sekarang ini adalah bentuk-bentuk awan. Yang pertama ada awan sirus. Awan sirus gambarnya seperti ini. Ini namanya awan sirus. Nah, awan sirus berbentuk serabut halus. Awan ini tampak berwarna putih seperti kapas.
Keberadaan awan sirus menunjukkan tanda cuaca cerah akan berubah menjadi mendung dan turun hujan. Jadi, kalau ada awan seperti ini di langit, cuaca yang tadinya cerah akan berubah menjadi mendung dan akan turun hujan. Ini adalah namanya tadi awan sirus. Nah, ini adalah awan cumulus. Bentuknya seperti permen kapas. Awan cumulus berbentuk gumpalan. Awan ini memiliki bentuk menyerupai bunga kol. Keberadaan awan ini menandakan cuaca akan panas. Jadi, kalau di langit ada awan cumulus berbentuk seperti gumpalan putih ini, maka tandanya cuaca akan menjadi panas. Yang terakhir ada awan stratus. Awan stratus ini berbentuk lembaran berlapis-lapis. Awan ini berwarna abu-abu. Awan stratus dapat berubah menjadi kabut. Keberadaan awan ini menunjukkan keadaan cuaca akan gerimis. Nah, jika ada awan ini di atas langit, maka bisa dipastikan ke depannya keadaan langit akan berubah menjadi mendung dan akan menimbulkan gerimis. Jadi tadi ada awan sirus yang menandakan akan turun hujan, awan cumulus yang menandakan cuaca akan panas, dan awan stratus yang menandakan akan terjadi gerimis. Perhatikan gambar berikut ini adalah simbol dari cuaca. Jadi cuaca yang umum ada 3, cerah, berawan, dan hujan. Jika cuaca cerah, matahari bersinar terik, langit tidak ditutupi awan, udara juga terasa panas. Kalau berawan, langit diliputi banyak awan. Awan akan menghalangi cahaya matahari sehingga udara menjadi sejuk atau tidak terlalu panas. Nah, ini kalian sudah tahu pasti karena ada titik-titik air, yaitu cuaca hujan. Awan mendung berubah menjadi titik air. Titik air akan jatuh ke bumi, tanah, pohon, dan rumah pun menjadi basah. Selain itu, hujan juga membuat udara terasa dingin. Nah, untuk memperjelas ciri-ciri dari tiap-tiap cuaca yang sudah Ustazah jelaskan, berikut ciri-ciri cuaca tersebut. Yang pertama ada cuaca hujan. Ciri-cirinya, titik-titik air yang terkumpul di udara jatuh ke permukaan bumi, udara menjadi dingin, biasanya ada petir atau guntur atau gurun. Cuaca cerah, matahari bersinar terang, langit berwarna biru, udara terasa hangat, terlihat bintang saat malam hari. Cuaca mendung, ada awan hitam atau gelap di langit, sinar matahari redup karena sinarnya terhalang awan, angin bertiup lebih sering dan semakin kencang ketika akan turun hujan. Cuaca panas, matahari bersinar terik dan udara terasa panas. Cuaca dingin, angin bertiup kencang, udara terasa dingin. Nah, di bawah ini adalah perilaku saling menghormati dan menghargai. Nah, seperti yang kita tahu, kita memiliki keberagaman satu sama lain. Ada keberagaman bentuk tubuh, keberagaman suku, dan keberagaman agama. Dan tadi Ustazah telah memberikan contoh keberagaman makanan khas. Meskipun kita berbeda dan memiliki keberagaman, tapi kita harus saling menghormati dan menghargai. Berikut perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah. Mau berbagi makanan dengan teman, rukun saat berkegiatan, dan kompak saat bermain bersama teman. Siapa yang masih ingat tentang pecahan? Pecahan disimbolkan dengan A per B. Dibaca A per B. A yang di atas disebut pembilang, B yang di bawah disebut penyebut. Sehingga jika ada angka 1/8, satunya ini adalah pembilang, 8-nya adalah penyebut. Sekarang perhatikan. Kue ini telah dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Setiap bagian kue menunjukkan 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Mengapa 1/8? Karena setiap potongan kue ini
disimbolkan menjadi 1, sedangkan seluruh potongan kue ada 8. Sehingga setiap bagian kue dinamakan 1/8. Nah, begitupun juga dengan puding yang telah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Setiap bagian dinyatakan 1/10. Bilangan 1 disebut pembilang, yang di atas bilangan 10 disebut penyebut. Jika kita tuliskan, maka tulisannya akan menjadi seperti ini. Ini 1/10, ini 1/10. Ini juga 1/10, 1/10, sampai semua bagian dinyatakan dengan 1/10. Kalau yang di atas tadi berapa? 1/8. Setiap bagian kue dinyatakan 1/8.